Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Golfis Mania, kembali lagi di channel ini. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Dan buat yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Channel tempatnya ngebahas apalagi kalau bukan hobi kita ini. Dan untuk episode kali ini saya mau pasang sound filter yang pernah dibikin di episode sebelumnya. Cuman untuk sekarang ada sedikit perbedaan, di antaranya di bagian bawahnya ini saya tambahkan sabuk lagi. Karena kalau nggak pakai sabuk lagi, bagian dasarnya ini takut somplak kalau sering kegeser-geser. Kebetulan masih ada sisa potongan juga ya kan, dan ini skotletnya sengaja belum dilepas. Oke lanjut, sekarang saya absenin dulu bahan-bahan perpipaan yang dibutuhkan. Pertama ada 4 piece bottom drain berukuran 20 mili buat dipasang ke bagian dasar sump filter. Karena sump filternya 4 chamber, jadi bottom drain juga dibutuhkan 4 piece. Selanjutnya ada keni drat dalam berukuran setengah in sebanyak 4 piece juga. Karena versinya lewat jalur hemat, jadi saya gunakan bahan merek lokal aja yang tersedia di toko bangunan terdekat. Tapi jangan khawatir, karena untuk dratnya ini bisa cocok dipasang dengan bottom drain ukuran 20 mili. Selanjutnya ada 4 piece keni L merek lokal juga yang berukuran setengah in, cuman saya pakai yang versi 45 derajat. Yang berikutnya ada stok keran juga sebanyak 4 piece berukuran setengah in. Dan yang terakhir pipa merah tapi versi murah, di online namanya pipa DF berukuran setengah in sebanyak 3 meter. Seharusnya cukup sih, sekalian mau coba aja pipa yang ini. Untuk harga, ukuran, dan bahannya juga udah pasti jauh berbeda kalau dibandingkan pipa merah dari TY. Salah satunya ini bisa dipasang pas ke dalam perpipaan merek lokal, dan selanjutnya tinggal dipotong sesuai kebutuhan masing-masing chamber. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Oke lanjut, karena perpipaan masih goyang kayak gini, jadi saya tambahkan keni T 3 piece dan keni L 1 piece yang dibikin seperti ini. Tujuannya biar bisa bantu pegangan satu sama lain. Tampilan akhirnya jadi seperti ini, udah dipastikan nggak bakalan goyang-goyang lagi. Dan selanjutnya tinggal kita pasang. Tapi setelah saya coba tes di chamber 1 malah bermasalah. Si couplesnya malah nyangkut di saringan akrilik kalau posisinya berada di atas. Jadi mau nggak mau saringan akriliknya saya pindahin ke bawah, dan sekatnya saya tambahin jadi double. Jadi untuk sekat pertama dan sekat yang kedua dibikin double kayak gini. Sekalian saya tambahkan bibir waterfall juga untuk sekat yang kedua. Tapi untuk sekat terakhir masih tetap ada celah di bawah 2 cm biar ketinggian air di chamber 3 dan 4 tetap sama. Dan buat bantu pegangan pipa output dari pompa, di sampingnya saya lubangin lagi.
Lanjut untuk chamber pertama, di sini saya isi sama full cardless bekas pemakaian sebelumnya juga. Tinggal di chamber 2 dan 3 diisi sama media biologis lain biar aman pakai tatakan dulu. Untuk isinya saya pakai media yang murah meriah, yaitu batu apung 1 karung, dan buat nutupin pemandangan batu apung saya tambahkan media filter kayak gini. Sekilas dari atas kayak nggak asing sih, mirip-mirip makanan yang ada selainya gitu, bener nggak? Cuman modelnya aja yang bulat dan berbentuk spiral. Dari bahannya sih hampir mirip-mirip sama memogi. Ini dapat nemu di toko ikan dan cuman ada 5 biji doang. Dan biar full 1 chamber, di atasnya saya tambahkan bioring berpori campur batu apung bekas media filter lama. Sayang juga kan kalau nggak dipakai lagi. Jadi kalau dilihat dari depan tampilannya lebih rapi lagi, ya kan? Tapi saking keasikan ngisi media filter, nggak taunya saham filternya masih di luar ini guys. Ketinggalan nih. Untung masih inget, kalau udah diisi semua, aduh auto bongkar lagi nih. Ngangkat kosong juga udah berat, apalagi ukuran saham filternya ngepres kayak gini. Tapi bagian dalamnya lumayan masih ada space, masih leluasa juga kalau buat bongkar pasang media mekanis. Dan untuk media mekanisnya, karena pesan Kashmir belum mendarat, untuk sementara waktu saya pakai biopom dulu 1 lapis dengan tebal 5 cm, di atasnya pakai Korea Eco. Berarti kalau mau pakai kapas, paling biopomnya aja yang dibikin tipis lagi, karena ketebalannya udah mentok ini juga. Mau bikin settingan lebih tebal lagi, tapi kondisi tempatnya sangat minim. Mungkin kalau kolong mejanya lebih tinggi lagi, bisa aja settingan seperti orang-orang. Media mekanisnya dibikin pakai laci berlapis-lapis. Tapi apalah daya, ukuran kolongnya cuma 48 cm, jadi nggak bisa berbuat banyak. Makanya settingannya juga aneh. Begitu. Lanjut untuk chamber berikutnya, saya isi sama memogi yang berukuran 15 cm. Jumlahnya baru 33 piece, jadi kalau dipasang memanjang begini cuman dapat 3 baris doang. Dan biar si memoginya nggak jomplang, di sebelahnya saya tambahkan lagi bioring berpori yang dicampur batu apung 1 karung bekas media filter lama. Untuk sementara waktu mungkin segini dulu aja sambil nunggu tambahan media filter yang lain. Berhubung di chamber 1 udah mulai terisi air, berarti pengisian di tank utama udah mulai penuh. Selanjutnya tinggal pasang bagian pompa di chamber terakhir. Dan untuk pompanya di sini saya masih gunakan pompa yang lama dari merek Aquaman tipe 3900 dengan kapasitas 3200 liter per jam. Dan untuk outputnya saya pasang pipa ukuran 3/4, pipa merah yang versi hemat juga. Di ujungnya saya pasang watermur ukuran 3/4 kali 1 in. Jadi bagian luar dari sump filter saya pakai shock ukuran 1 in yang disambung dengan keni L ukuran 1 in juga pastinya. Selanjutnya tinggal pasang mushroom, dan untuk mushroomnya di sini saya tetap pakai mushroom yang lama karena lekukannya masih cocok kalau dipasang di tank ini, cuman dilebarin sedikit dan bagian ke bawahnya dibikin lebih panjang lagi. Pertanyaannya, paling bagus nggak kalau pompa cuman 3200 yang dipasang di sump filter outputnya pakai mushroom? Sedikit khawatir juga sih. Kalau nggak bisa berarti harus di-upgrade lagi pompanya. Kalaupun bisa tetap aja harus di-upgrade karena masih di bawah target ideal untuk akuarium yang berkapasitas kurang lebih 400 liter air. Dan tampilan awalnya kira-kira seperti ini, tinggal ditiup aja biar lebih mekar. Bisa dibilang hasilnya lumayan bagus juga untuk pompa yang berkapasitas 3200 yang dipasang dari sump filter. Perbandingannya nggak beda jauh dari pemakaian sebelumnya yang dipasang dari filter belakang. Dan ini tampilan dari box overflow yang ke bagian sump filter. Lubang outputnya dibikin double, masing-masing berukuran 1 in. Dan bagian atas ini ada sedikit tambahan, yaitu pipa ukuran setengah beserta dopnya juga, tapi nggak sampai dasar, paling cuman setengah dari ketinggian akuarium. Jadi kalau mau kuras, pipanya aja tinggal dicabut. Bagian dalamnya saya pakai bottom drain lagi berukuran yang sama 20 mili. Cuma
cuman terlalu bersemangat aja pemasangannya, kacanya sampai retak gini. Jadi cacat deh akuarium aing euy. Lanjut geser ke bawah. Untuk cutlassnya udah langsung bisa muter, cuman ada sedikit cipratan dari arus output yang terlalu kencang. Jadi saya selipkan mika yang dilekuk gini seukuran lebar chamber, tinggal diselipkan. Dan biar lebih paten lagi, di atasnya saya tutupin kaca seukuran chamber. Asal posisinya aja jangan numpang persis di atas chamber, tapi dibikin sejajar atau berada di dalam chamber kayak gini. Tujuannya biar nggak belepotan keluar kalau kena cipratan. Begitu. Lanjut, karena di chamber terakhir mau dipasang lampu UV, jadi saya tutup pakai skotlet lagi. Jangan sampai cahayanya tembus ke media filter yang di chamber sebelah ataupun tembus keluar, karena bahaya juga buat kesehatan mata kita. Apalagi posisinya terbuka kayak gini, ditambah suka banyak main bocil-bocil juga. Jadi biar lebih aman, untuk chamber lampu UV harus benar-benar tertutup dengan rapi. Dan untuk sementara waktu saya tetap pakai lampu UV bekas pemakaian sebelumnya dari merek Yamano tipe 9 watt. Kalau kebetulan merek ini juga lumayan awet, udah lebih dari 2 tahun masih tetap nyala walaupun pemakaiannya nonstop 25 jam. Begitu. Dan kebetulan media filter tambahan sudah mendarat, biar sekalian aja posisinya saya taruh di chamber 3, satu karung kristal bio yang udah dicuci bersih sekaligus pakai waring juga biar lebih simpel. Cuman seperti biasa untuk media filter baru apalagi kristal bio sifatnya masih terapung kayak gini, tapi lama-lama juga akan tenggelam dengan sendirinya. Kalau mau instan tinggal diganjal aja di atasnya sama main rugby. Pakai 2 karung juga udah cukup, mau diisi lebih banyak lagi tapi chambernya udah keburu penuh duluan. Jadi sekarang untuk chamber 3 udah terisi penuh dan chamber 2 juga udah penuh. Paling nunggu kapasnya aja buat perbaiki media mekanis, sekalian masih nunggu cutlassnya juga buat nambahin di chamber 1. Karena isinya baru seperempat dari kapasitas chamber, jadi masih kelihatan longgar kayak gini. Dan selanjutnya tinggal tunggu running dulu beberapa saat sampai kabut di dalam tank mulai berkurang. Paling besok baru bisa masuk ikan-ikannya. Dan tampilannya seperti ini setelah running 1 malam, kabutnya udah mulai hilang dan sekarang penghuninya juga udah berkumpul. Dan untuk perawatan dari SAM filter ini, kalau mau ganti air cukup cabut aja pipa merah yang ada di dalam box overflow, maka otomatis akan berkurang sampai batas ketinggian dari posisi lubang bottom drain. Tapi jangan lupa juga harus buka stok run yang berada di samping SAM filter. Bisa salah satu, bisa juga dibuka semua. Tapi kalau sekalian bersihkan media filter dan buang kotoran yang di dasar chamber, cukup dibuka bagian stok run dari chamber tersebut, maka otomatis semua kotoran ikut terbuang. Karena lubang output buat pembuangan posisinya berada di tengah dan di dasaran masing-masing chamber dari SAM filter. Tapi beda lagi ceritanya kalau posisi lubang output berada di samping atau di depan kayak gini, pastinya nggak bakalan bisa kuras sampai habis total. Jadi otomatis kotoran juga ikut ngendap di dasaran chamber. Apalagi settingan dari perpipanya juga banyak yang suka ngaco kayak gini modelnya, cuman modal gaya-gayaan doang, ya nggak sih? Maka dari itu saya buatkan untuk SAM filter ini jadi versi paling hemat. Selain minim budget, untuk fasilitasnya juga yang sangat minim, tapi hasilnya dibikin semaksimal mungkin. Karena untuk konsep SAM filter yang satu ini dapat saran juga dari salah satu penghobis yang pastinya udah sangat senior bermain dengan SAM filter. Begitu. Oke, mungkin cukup segini aja video mantra-mantra untuk kali ini. Jangan lupa like, share, dan buat yang belum subrek dulu aja channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.